Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Nidia Putri, NPM 1962-10973, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas 2A, kelompok 3, mata kuliah Fonologi Bahasa Indonesia, dosen pengampu Ermawati SSPD MA. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang distribusi fonem bahasa Indonesia. Apa sih yang dimaksud dengan distribusi fonem? Distribusi fonem adalah letak atau beradanya sebuah fonem di dalam satu satuan ujaran yang kita sebut kata atau morfem. Secara umum, fonem dapat berada pada awal posisi kata, tengah, maupun di akhir kata. Secara khusus, fonem bisa berada pada ketiga posisi, namun bisa juga hanya berada pada posisi awal atau posisi akhir saja. Fonem vokal memang selalu dapat menduduki posisi pada semua tempat, berkenaan dengan posisinya sebagai penyaringan pada setiap silabel. Sedangkan fonem konsonan tidak selalu demikian, mungkin hanya menduduki awal atau akhir, tapi mungkin saja hanya menduduki posisi awal. Yang pertama, fonem vokal. Vokal A dapat menduduki semua posisi, contohnya ambil, taat, dan harga. Vokal I dapat menduduki semua posisi, contohnya indah, amin, dan tani. Vokal E dapat menduduki semua posisi, contohnya enak, karet, dan sate. Vokal E dapat menduduki semua posisi, contohnya emas, lembut, dan kode. Vokal U dapat menduduki semua posisi, contohnya udah, sambut, dan lagu. Vokal O dapat menduduki semua posisi, contohnya oleh, belok, dan bakso. Yang kedua, fonem diftong. Diftong AU dapat menduduki posisi awal dan akhir, contohnya aula dan ngulau. Diftong I hanya menduduki posisi akhir, contohnya pantai dan landai, tidak bisa menduduki posisi awal dan posisi tengah. Diftong OI hanya menduduki posisi akhir, contohnya sekoi dan amboy. Diftong A juga hanya menduduki posisi akhir, contohnya survei. Yang ketiga, fonem konsonan. Konsonan B dapat menduduki semua tempat seperti pada kata bambu, timbul, dan sebab. Namun, pada posisi akhir, sebagai koda, posisinya mendua. Maksudnya, dapat sebagai fonem B dan dapat pula sebagai fonem P. Di sini, fonem B itu hilang kontrasnya dengan fonem P. Hal seperti ini lazimnya disebut arkifonem. Fonem B dan P anggota dari arkifonem. Konsonan P dapat menduduki semua posisi, contohnya pikat, lipat, dan tutup. Konsonan M dapat menduduki semua posisi, contohnya makan, aman, dan dalam. Konsonan semivokal W dapat menduduki posisi awal dan tengah, contohnya waris dan awam. Pada semivokal W merupakan bagian diftong AU. Secara ortografi dilambangkan dengan huruf U. Misalnya pulau. Konsonan F dapat menduduki semua posisi, contohnya fitnah, sifat, dan aktif. Konsonan labiodental tak bersuara F, tak bersuara V, tidak memiliki pasangan minimal. Konsonan D dapat menduduki semua posisi, contohnya dari, adat, dan abad. Namun, pada posisi akhir fonem D lazim dilafalkan sebagai bunyi T. Jadi, fonem D adalah anggota dari arkifonem D. Dan masih banyak lagi konsonan yang lain. Yang keempat, gugus konsonan. Gugus konsonan BR dapat menduduki posisi awal dan tengah, contohnya pada kata brahmana dan labrak. Gugusan konsonan BL dapat menduduki posisi awal dan tengah, seperti pada kata blanko dan amblas. Gugusan konsonan BY dapat menduduki posisi awal dan tengah, seperti pada kata objek dan subjek. Gugusan konsonan DR dapat menduduki posisi awal dan tengah, seperti pada kata drama dan sudra. Gugus konsonan DW menduduki posisi awal saja, seperti pada kata dwi dharma. Gugusan konsonan DY menduduki posisi tengah saja, seperti pada kata madya. Gugusan konsonan VL menduduki posisi awal dan tengah, seperti pada kata flanel dan inflasi. Dan masih banyak lagi gugus konsonan yang lain. Distribusi fonem bahasa Indonesia dapat ditarik kesimpulan bahwa semua fonem vokal dapat berdistribusi pada semua posisi, awal, tengah, dan akhir, kecuali vokal E yang hanya berposisi pada awal dan tengah, tetapi tidak dapat pada posisi akhir. Fonem diftong atau gugus vokal pada umumnya hanya menduduki posisi akhir, kecuali diftong AU yang dapat menduduki posisi awal dan akhir. Semua fonem konsonan dapat menduduki posisi awal, tengah, dan akhir, kecuali fonem W, N, J, C, dan G yang tidak menduduki posisi akhir, dan fonem yang tidak dapat menduduki posisi awal. Mengenai gugus konsonan, yang pertama ada semua gugus konsonan dapat menduduki posisi awal, kecuali gugus D, Y yang tidak dapat. Yang kedua, posisi tengah dapat menduduki oleh gugus BL, BR, BY, DR, DY, VL, GL, KS, KW, PR, SKR, dan TR. Yang lainnya tidak dapat. Yang ketiga, satu-satunya gugus yang dapat menduduki posisi akhir adalah KS. Itulah tadi hasil presentasi saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.